Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasah as-sanawiyah Surya Buana Internet di Malang. Bil madda al-ulumul at-tabi'iyah fil fasli as-sabi' ma'al ustadzah Emi Fardatin. Thayyib, al-an hayya bina nabda bi qiraatil du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi pada Ibu pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi jaringan. Sebelumnya kita belajar tentang sel, kemudian selanjutnya adalah jaringan anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan jaringan hewan. Selain itu, diharapkan siswa dapat menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah, apa sih itu jaringan? Nah, kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu disebut sebagai jaringan. Jaringan sendiri ada dua anak-anak, ada jaringan hewan. Nah, contohnya ada jaringan epitel ya, kemudian ada jaringan tumbuhan. Kita sekarang belajar jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan itu terdiri dari ada jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan penyokong. Mari kita belajar satu-satu. Jaringan epitel. Jaringan epitel itu apa sih? Jaringan epitel itu jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar tubuh atau organ. Bentuknya pipi, kubus, dan silinder. Nah, seperti ini. Jaringan epitel itu ada yang berbentuk epitel pipi, kubus, silinder, ada yang berbentuk epitel pipi berlapis, epitel kubus berlapis, dan ada epitel silindris berlapis. Ada juga yang epitel transisi. Transisi ini berarti gabungan, ada yang berupa kubus, pipi, dan silinder. Oke, yang kedua adalah jaringan saraf. Tersusun atas sel-sel saraf. Coba perhatikan gambar sel saraf manusia. Di sini ada bagian-bagian yang paling ujung disebut dendrit. Lalu ada badan sel atau akson, kemudian ada selubung mielin, dan ada sambungan antar sel satu dan sel lainnya yang disebut dengan sinapsis. Yang ketiga adalah jaringan otot anak-anak. Jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Ada 3 jenis otot, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Coba perhatikan perbedaan antara ketiganya. Kalau otot lurik, nah dia ada inti selnya banyak, ada di pinggir. Kemudian otot polos bentuknya gelendong, intinya satu di tengah, ya. Kemudian kalau otot jantung, dia bentuknya bercabang, ada sisi gelap terang, inti selnya satu, ada yang banyak. Itu sel untuk sel otot jantung. Selanjutnya itu ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Misalnya ada ligamen dan otot. Maaf, ada ligamen dan tendon. Contoh tendon. Nah, tendon ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dengan tulang anak-anak. Nah, ini membentuk tendon. Sedangkan pada ligamen ini jaringan ikat yang lentur. Jaringan ikat yang lentur ini menghubungkan antar tulang satu dengan tulang yang lainnya membentuk persendian. Nah, itu yang disebut dengan ligamen. Kemudian
Selanjutnya yaitu jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong memiliki beberapa fungsi, yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Lalu, jaringan penyokong ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Coba, ini adalah gambar tulang rawan. Nah, tulang rawan. Kemudian selanjutnya ada gambar tulang keras. Nah, seperti ini. Kalau tulang rawan terdapat pada bagian mana saja? Kalau pada tubuh kita, tulang rawan terdapat pada cuping hidung dan daun telinga. Ya, kemudian sambungan antara tulang rusuk dan tulang dada itu juga tulang rawan. Bantalannya persendian tulang belakang itu juga tulang rawan, anak-anak. Kemudian kalau tulang keras itu terdapat pada tulang lengan, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, tulang betis. Nah, semua itu berupa tulang keras. Tulang tengkorak itu juga tulang keras. Nah, selanjutnya jaringan pada tumbuhan. Kalau tadi jaringan pada hewan, sekarang jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari yang pertama ada epidermis, meristem, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim. Mari kita bahas satu-satu. Jaringan epidermis fungsinya untuk melapisi permukaan akar, batang, dan daun. Nah, jaringan epidermis ini tersusun rapat, fungsinya untuk melindungi bagian yang ada di bawahnya. Lalu meristem, jaringan yang masih muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, kemudian pada ujung akar, batang, dan kambium. Lalu jaringan pengangkut itu terdiri dari xilem dan floem, anak-anak. Xilem sendiri untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian jaringan penyokong, sel-sel yang dindingnya menebal dan keras. Contohnya apa? Contohnya pada kulit biji. Dan terakhir jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim ini terdapat di antara jaringan yang lainnya untuk menyimpan cadangan makanan biasanya. Nah, pada daun biasanya jaringan parenkim ini terdiri dari jaringan palisade dan jaringan karang. Juga mengandung klorofil atau zat hijau daun. Contohnya ya, Ibu kasih contoh di sini ada struktur daun. Coba kita amati satu persatu. Epidermisnya mana? Epidermis pada daun itu terdapat pada lapisan paling atas. Di atasnya epidermis atas itu ada lapisan lilin atau kutikula. Kemudian di bawah epidermis atas ada jaringan dasar atau parenkim yang terdiri dari parenkim palisade dan parenkim spon atau bunga karang. Selanjutnya di bawahnya lagi ada epidermis bawah. Kemudian di bawah epidermis bawah ada kutikula, lapisan lilin. Nah, di sini ada sel penjaga dan stomata. Baik. Selanjutnya yaitu ini contoh akar tanaman monokotil. Nah, bagian paling luar ini jaringan epidermis, anak-anak. Kemudian di bawah epidermis ada korteks. Nah, korteks ini berupa jaringan dasar ya, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian di bawah korteks ada perisikel. Nah, kemudian setelah perisikel ada endodermis, kemudian xilem dan floem. Baik anak-anak, tugas harian siswa pada hari ini yaitu yang pertama, dari hasil literatur yang kamu baca, apa definisi dari jaringan? Yang kedua, jelaskan perbedaan jaringan pada tumbuhan dan pada hewan. Lalu sebutkan macam-macam jaringan pada tumbuhan dan fungsinya berdasarkan literatur yang kamu baca. Minimal buku paket IPA kelas 7. Kemudian yang terakhir, sebutkan macam-macam jaringan pada hewan dan fungsinya berdasarkan literatur yang kamu baca pada buku paket IPA kelas 7. Nah, tugas ini silakan ditulis pada buku IPA, buku catatan IPA, lalu difoto. Setelah difoto, di-upload di Google Classroom pada kolom tugas yang sudah Ibu sediakan.
Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi dirasatanal yaum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum, ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.